think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali melanjutkan teror psikopat topeng laknat. Apalagi kalau bukan Friday the 13th Part 3 yang dirilis pada tahun 1982. Awalnya film ini mau meneruskan kisah dari Ginny Field, satu-satunya orang yang selamat di film sebelumnya. Namun karena Amy Steele alias aktor dari Ginny menolak untuk ambil bagian di film ini, akhirnya cerita pun diubah. Selain itu, sequel yang ketiga ini juga bakal untuk pertama kalinya menghadirkan sosok Jason dengan topeng hoki yang selama ini menjadi ciri khas dari karakternya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Setelah kejadian di film sebelumnya, Jason Voorhees yang masih hidup tapi terluka parah akhirnya kabur dan mampir ke sebuah toko kecil di pinggir Crystal Lake. Di sana dia sempat ganti pakaian yang baru, sekaligus membantai pemilik toko itu, yaitu pasangan suami istri bernama Harold dan Edna. Lalu scene beralih ke sekelompok remaja yang lagi jalan-jalan menuju Huygens Haven, rumah masa kecil milik Chris Huygens. Tapi di sini Chris nggak sendirian. Chris berangkat ke Huygens Haven bareng Debbie, Andy, Chuck, Chili, dan Sally. Lalu di tengah jalan mereka juga menjemput teman mereka satu lagi yang bernama Vera. Di perjalanan menuju Huygens Haven, Chris dan teman-temannya sempat ketemu sama seorang pria tua aneh bernama Abel. Dengan gaya seperti orang gila, Abel ngasih peringatan biar mereka jangan lanjut ke sana. Tapi ya namanya anak muda, peringatan itu cuma dianggap angin lalu. Gak lama kemudian rombongan itu akhirnya sampai di kabin Huygens Haven. Di sana ternyata sudah ada Rick, pacarnya Chris, yang lebih dulu nungguin di tempat itu. Setelah saling sapa, Chris pun ngajak Rick buat bantuin beres-beres. Sementara yang lain langsung menuju ke kamar mereka masing-masing. Hari pun berjalan tampak normal. Semua sibuk dengan aktivitasnya. Rick terlihat sibuk bantuin Chris. Sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Mereka berdua pun langsung panik dan mulai mengecek satu persatu ruangan untuk mencari sumber suara tersebut. Saat Chris mendobrak pintu yang terkunci, dia dibuat kaget karena melihat ada sosok dengan kepala tertancap kapak. Tapi ternyata, itu cuma ulah dari Sally yang lagi ngeprank teman-temannya.
Chris di sini jelas kesel banget. Sementara Debbie mencoba nenangin dia biar nggak terlalu marah. Gak lama setelah itu, Vera berniat keluar sebentar buat belanja, dan Sally pun ikut nemenin dia. Mereka berdua mampir ke sebuah supermarket, tapi di sana malah ketemu sama sekelompok geng motor yang bikin onar. Geng itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Ali, bersama dua rekannya yang bernama Fox dan Loco. Saat Vera dan Sally mau pergi dari toko tersebut, ulah Sally lagi-lagi bikin masalah. Dengan cerobohnya, dia malah nggak sengaja menabrak motor milik geng motor tersebut. Melihat itu, Ali pun langsung murka. Dia pun langsung menghancurkan kaca mobil milik Rick sebagai balasannya. Beruntung, Vera dan Sally berhasil kabur dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Tapi sialnya, tanpa mereka sadari, Jason sudah berada di sekitar area Hygiene Haven. Dia diam-diam mengintai dari balik gudang jerami, sambil menunggu momen yang tepat untuk melakukan pembantaian. Sementara itu, Sally yang gak pernah kapok usil, malah dengan santainya mengembalikan kunci mobil seolah-olah gak ada masalah. Kesal dengan tingkah Sally yang selalu bikin masalah, Rick pun akhirnya memutuskan pergi dari kabin. Chris juga ikut bersamanya naik ke mobil, meninggalkan teman-teman lain di Hygiene Haven. Nah, di saat semua lagi sibuk dengan urusannya masing-masing, Ali and the gang pun berhasil menemukan lokasi Hygiene Haven. Mereka lalu mulai mencuri bensin dari mobil van mereka, sebagai bentuk balas dendam ke Sally dan kawan-kawan. Fox penasaran dan mulai menjelajahi area sekitar Hygiene Haven. Dia masuk ke gudang jerami dan sempat melihat-lihat isi di dalamnya. Tanpa sadar kalau Jason sudah berdiri mengintai tepat di belakangnya. Dengan santainya, Fox bahkan naik ke lantai atas dan bermain ayunan di sana. Dari luar, Loco sempat melihat Fox yang asik di dalam. Tapi beberapa menit kemudian, Fox tiba-tiba menghilang. Merasa curiga, Loco pun masuk untuk mencari Fox. Saat naik ke lantai atas, dia terkejut ketika melihat Fox sudah terbunuh. Belum sempat kabur, Jason langsung muncul dan mencocol Loco sampai tewas. Karena dua rekannya tidak kunjung kembali, giliran Ali yang masuk ke gudang. Tapi langkahnya langsung terhenti ketika tiba-tiba tubuh Loco yang sudah tidak bernyawa jatuh tepat di depannya. Jason pun turun dari loteng gudang dan dengan mudahnya Jason menghabisi Ali. Sementara itu, malam semakin larut. Andy dan Debbie kembali ke kamar mereka setelah sempat berenang dan bercanda bersama. Oh my God! Try me, baby. Di sisi lain, Sally masih aja bikin ulah. Dia sempat berusaha mendekati Vera, tapi jelas aja Vera menolak mentah-mentah. Karena dari awal dia memang gak suka dengan tingkah Sally. Di tempat lain, Chris dan Rick yang bermalam di hutan mulai ngobrol serius. Chris akhirnya mengungkapkan trauma masa lalunya, di mana dulu dia pernah diserang oleh Jason, dan kenangan itu masih membekas hingga sekarang. Rick pun mencoba menenangkan Chris, lalu mengajaknya kembali ke Hygiene Haven. Malam itu juga, Chuck pergi ke kamar mandi dan secara nggak sengaja melihat seseorang bergerak menuju ke gudang jerami. Karena curiga, dia pun mengajak Chili untuk ikut mengeceknya. Dibanding Chuck, Chili memang terlihat lebih berani. Tapi saat mereka mengecek ke gudang jerami, keduanya tidak menemukan apa-apa dan akhirnya mereka kembali. Di sisi lain, Vera sedang duduk santai di pinggir danau. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Sally yang muncul dari bawah air dengan menggunakan sebuah topeng hoki.
Ulah itu jelas bikin Vera jadi kesel, karena Sally selalu aja bertingkah menyebalkan. Merasa kembali ditolak, Sally pun pergi dan berjalan menuju ke gudang jerami, tanpa sadar kalau langkah itu bakal jadi akhir dari hidupnya. Tak lama kemudian, Vera tanpa sengaja menjatuhkan dompet milik Sally ke dalam air. Saat dia berusaha mengambilnya kembali, sosok misterius muncul dari arah gudang. Dan kali ini bukan si Sally, melainkan Jason Voorhees yang sudah mengenakan topeng hoki milik Sally sebelumnya. Sementara itu, Andy dan Debbie baru aja selesai adu mekanik. Beberapa saat kemudian, Andy keluar kamar sambil berjalan dengan gaya handstand, alias tangan di bawah, kaki di atas. Tapi sayangnya, gaya kocaknya itu langsung berakhir tragis ketika Jason muncul dan menebas tubuh Andy hingga terbelah dua. Debbie yang gak sadar dengan nasib pacarnya itu masuk ke kamar, lalu rebahan santai sambil membaca majalah. Tapi saat dia asik berbaring, tiba-tiba Jason muncul dari bawah tempat tidur dan mencocol pisau besar tepat ke tubuh Debbie. Di sisi lain, Chuck sedang asik membuat popcorn di dapur. Namun tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu padam, membuat suasana makin mencekam. Karena listrik tiba-tiba padam, Chili menyuruh Chuck ke gudang untuk mengecek sumber listriknya. Chuck pun masuk dan mencoba memperbaiki aliran listrik di sana. Tapi tanpa diduga, Jason muncul dan mendorong Chuck ke arah panel listrik, yang membuat Chuck pun langsung tewas tersetrum. Sementara itu, Chili yang sedang sendirian tiba-tiba melihat sosok Sally masuk dengan kondisi leher penuh luka gorokan. Awalnya Chili mengira itu cuma prank usil dari Sally, tapi saat dia mendekat, Chili terkejut melihat darah yang keluar ternyata asli. Sally benar-benar sudah sekarat setelah dibantai oleh Jason. Chili yang panik langsung berlari ke lantai atas untuk mencari keberadaan Andy dan Debbie. Dalam keadaan ketakutan, Chili mencoba kabur, namun naas Jason tiba-tiba muncul dan langsung mencocolkan besi panas ke perutnya. Jeritan Chili pun menjadi akhir hidupnya pada malam itu. Sementara itu di sisi lain, Chris dan Rick akhirnya tiba di base camp. Namun suasana di sana begitu sepi dan mencekam. Tidak ada satupun temannya yang terlihat. Rick pun memutuskan untuk keluar mengecek keadaan sekitar. Sementara Chris tetap menunggu di dalam rumah. Tapi tanpa dia sadari, Jason ternyata sudah mengintai Rick dari kegelapan. Saat itu Chris sama sekali tidak menyadari kalau Rick sedang dibekap oleh Jason tepat di samping rumah. Dan begitu Chris masuk ke dalam, Jason pun langsung menghancurkan kepala Rick dengan tangannya hingga matanya menyembul keluar. Chris yang tidak tahu kejadian itu mencoba naik ke lantai atas untuk mencari teman-temannya yang lain. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat pakaian di kamar mandi sudah penuh dengan darah. Pertanda kalau sesuatu yang buruk benar-benar sudah terjadi. Karena panik, Chris pun langsung keluar dari sana dan menuju ke gudang jerami untuk mencari Rick. Namun bukannya menemukan Rick, dia justru dikejutkan dengan mayatnya Loco yang tergantung di sana. Perasaan takut dan trauma masa lalu kembali mengganggu pikirannya, membuat Chris merasa seolah-olah dia kembali terjebak dalam mimpi buruk yang sama seperti dulu. Dan benar saja, Jason tiba-tiba melemparkan mayat Rick dari jendela, membuat Chris langsung teriak ketakutan. Dengan sisa keberanian yang ada, Chris pun berlari dan berhasil bersembunyi di lantai atas. Meski jantungnya nyaris copot karena dikejar psikopat topeng laknat. Tapi Jason secara brutal langsung menghancurkan pintu yang ada di lantai atas. Chris yang melihat pisau menancap di tubuh Debbie langsung mencabutnya, lalu nekat mencocolkan pisau itu ke Jason. Sayangnya serangan itu tidak terlalu mempan. Chris pun buru-buru kabur lewat jendela dan bersembunyi di balik pintu keluar. Kemudian Chris mencoba melarikan diri dengan menghidupkan mobil van milik mereka. Namun baru berjalan beberapa meter, mobil itu langsung mogok karena kehabisan bensin. Yang seperti sudah kita ketahui, bensin mobil van mereka sudah dicuri lebih dulu oleh geng motor yang tadi. Karena panik, Chris pun keluar dari mobil dan berlari menuju ke gudang jerami untuk kembali bersembunyi.
Di dalam gudang, Chris naik ke lantai atas dan mencoba mencari cara untuk melawan Jason. Saat si Jason masuk, Chris memanfaatkan momen dengan melompat dari atas dan menimpa tubuh Jason hingga membuatnya terjatuh. Tapi itu belum selesai. Chris kembali buru-buru naik ke lantai atas dan bersembunyi di balik tumpukan jerami. Begitu Jason menyusul ke atas, Chris pun langsung muncul dari belakang dan menghantam kepalanya menggunakan skop. Saat Jason tidak berdaya, Chris dengan cepat mengaitkan tali ke leher Jason, lalu menjatuhkannya hingga tubuh Jason tergantung. Chris mengira kalau semua sudah berakhir dan mencoba membuka pintu gudang untuk segera kabur. Tapi ternyata Jason masih hidup dan kembali bergerak meski sudah dalam keadaan tergantung. Tiba-tiba Ali yang masih sekarat muncul dan mencoba kembali melawan Jason. Tapi sayangnya, Jason dengan cepat membunuhnya kembali. Di momen itu, Chris melihat sebuah kapak, dan tanpa pikir panjang dia langsung mengayunkannya dan menancapkan kapak itu tepat di kepala Jason, yang membuat tubuh Jason pun akhirnya roboh, tergeletak tak berdaya. Chris yang kelelahan lalu keluar dari kabin, mengambil perahu dan mendayung ke tengah danau. Keesokan paginya saat terbangun di atas perahu, Chris melihat sosok Jason menatapnya dari jendela kabin. Karena panik, Chris pun langsung mendayung lebih jauh. Namun Jason tiba-tiba menghilang. Dan tepat saat Chris mencoba menenangkan diri, dari bawah air muncul sosok ibunya Jason, alias Pamela Voorhees, yang menarik Chris ke dalam air. Chris dibuat panik dan ketakutan sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentopengkan. Di film ini untuk pertama kalinya kita melihat Jason menggunakan topeng hoki yang selama ini jadi ikon dirinya. Biarpun sudah kena kapak di kepala, kita semua tahu Jason gak akan mati semudah itu. Sementara Crystallic lagi-lagi menyisakan banyak korban. Tapi kisah Jason Voorhees masih jauh dari kata selesai. Karena di film berikutnya, yaitu Friday the 13th The Final Chapter, Jason akan kembali bangkit dan teror di Crystallic pun berlanjut lebih sadis lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.